Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Bagi Anda pengusaha ataupun penjual beras, gabah, kedelai, atau bahan pokok lainnya, Anda wajib menonton video ini karena ada peraturan terbaru dengan terbitnya PP 49 tahun 2022. Ikuti sampai akhir. Ya, sesuai Undang-Undang HPP yang nomor 7 ya, yang diterbitkan tahun 2022 dan diperinci lagi dengan PP nomor 49 tahun 2022 juga ya. Maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh para penjual beras ataupun minyak ataupun gula. Nah, apa kewajiban yang muncul dari adanya PP nomor 49 tahun 2022 ini? Anda wajib simak. Ada 3 konsekuensi ataupun kewajiban pajak Anda yang harus Anda lakukan ketika munculnya PP 49 tahun 2022 ini. Sebelum kita bahas ketiga hal kewajiban perpajakan yang muncul setelah munculnya PP 49 tahun 2022 ini, kami akan coba jelaskan bahwa PP 49 tahun 2022 ini mengatur bahwa ada berbagai bahan pokok yang tadinya bukan barang kena pajak atau tidak kena PPN, tetapi setelah munculnya PP ini, maka dia menjadi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Jadi sebelum-sebelumnya dia tidak termasuk barang kena pajak. Misalnya beras, gabah, ini tadinya tidak masuk ke bahan atau barang kena pajak. Tapi setelah munculnya PP 49 ini, maka dia menjadi barang kena pajak ataupun juga jasa kena pajak. Kita akan bahas 3 kewajiban Anda adalah, yang pertama adalah wajib PKP. Tetapi ada syaratnya, tidak semua penjual beras, telur, misalnya dia berdagang di pasar, berjual eceran langsung harus PKP ya, tidak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah omset Anda harus di atas 4,8 miliar. Ini adalah syaratnya. Dan ini tidak akan, Anda akan diwajibkan PKP jika Anda sudah memiliki omset 4,8 miliar. Jadi penjual telur, penjual beras, jika omsetnya di atas 4,8 miliar, wajib PKP. Nah, di sini bukan yang dilihat adalah omset ya, bukan laba ataupun keuntungan, tapi yang diperhatikan adalah omset. Jika Anda menjual beras selama setahun sudah melampaui 4,8 miliar, berarti Anda wajib PKP. Ini adalah konsekuensi ataupun kewajiban pajak yang pertama ketika munculnya PP 49 tahun 2022. Kemudian kewajiban yang kedua adalah Anda wajib menerbitkan faktur pajak. Anda wajib menerbitkan faktur pajak karena Anda berjualan barang yang sudah kena pajak dan Anda sudah PKP. Jadi ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi wajib PKP, karena sudah PKP, maka kewajiban berikutnya adalah nomor 2 ini, yaitu wajib membuat faktur pajak. Kenapa wajib membuat faktur pajak? Karena Anda berjualan barang yang kena pajak. Artinya setiap kita menjual barang yang termasuk barang kena pajak, kita harus menerbitkan PPN. Loh, kemarin katanya beras dan bahan pokok itu tidak kena PPN, malah ada yang katanya dibebaskan dan juga tidak dipungut. Itu bagaimana? Akan kami jelaskan. Faktur pajak tidak selalu isinya tidak selalu ataupun barang yang kita pungut PPN-nya. Jadi walaupun dia dibebaskan dan juga tidak dipungut, faktur pajak tetap kita buat. Tetapi kodenya, perhatikan kodenya di sini. Di sini kodenya adalah 07. Ini adalah untuk tidak dipungut. Kemudian ada juga 08, yaitu yang dibebaskan. Jadi itu kodenya. Walaupun dibilang dibebaskan, kemudian tidak dipungut,
bukan berarti kita tidak membuat faktur pajak. Kita tetap membuat faktur pajaknya. Tetapi memang kodenya adalah 07 dan 08. Berbeda kalau kita buat yang kena pajak, yang kena PPN itu kan biasanya adalah kode 01, 02, 03. Itu adalah kode-kodenya. Tetapi untuk beras, bahan pokok, itu kita buat kodenya 07 dan 08. Tetapi tetap harus menerbitkan faktur pajak. Emang kalau saya tidak menerbitkan faktur pajak, kenapa? Anda akan terkena denda. Itu ada sanksinya. Tidak menerbitkan faktur pajak itu akan ada sanksinya. Kemudian juga yang pertama tadi, kalau PKP, kita balik ke yang pertama tadi ya. Kalau dia sudah PKP, sudah omsetnya sudah 4,8 miliar ke atas selama setahun, ternyata dia tidak PKP, maka ada juga konsekuensi, maka ada juga sanksinya. Nanti akan ada sanksinya dan bisa dilihat di video kami yang lainnya ya. Oke, yang pertama sudah PKP, yang kedua kewajiban yang kedua adalah harus membuat faktur pajak. Kewajiban yang ketiga adalah ini, lapor SPT PPN. Lapor SPT PPN tiap bulan. Jadi Anda ada kewajibannya itu melaporkan SPT PPN tiap bulan. Kenapa harus melaporkannya? Karena omset kita itu kan sudah ada faktur pajak. Nah, faktur pajak itu muncul, kita laporkanlah di SPT PPN. Jika Anda ingin melaporkan SPT PPN, maka Anda harus mendownload yang namanya e-tax invoice ataupun e-faktur yang terbaru ya. Di sini nanti Anda akan mengisi dan melaporkan omsetnya setiap bulannya. Jika Anda mau melihat bagaimana cara melaporkan SPT PPN, bisa dilihat di video-video kami. Apa resikonya kalau saya tidak melaporkan SPT PPN? Resikonya sangat lumayan ya. Anda akan denda sebesar 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Jika setahun 12 kali 500.000 sudah mencapai 6 juta. Makanya inilah pentingnya kita harus melaporkan SPT PPN setiap bulannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan ya, apalagi masih pemula, belum terlalu paham pajak, ini akan membuat kebingungan tersendiri. Bagi Bapak Ibu yang ingin misalnya ada konsultasi, bisa menghubungi kami bisa mengajarinya. Nah, itu 3 konsekuensi ataupun kewajiban pajak yang muncul dengan munculnya PP 49 tahun 2022. Dan PP ini berlaku mulai Desember 2022. Dan tentunya ini harus diperhatikan karena resikonya cukup besar ya. Misalnya kalau tidak PKP, nanti ada pemeriksaan, nanti kita akan ada pemeriksaan dari kantor pajak. Kemudian yang kedua, jika tidak buat faktur pajak, ada sanksi tidak menerbitkan faktur pajak. Kemudian yang ketiga, jika tidak melaporkan setiap bulan, maka ada denda sebesar Rp500.000. Ini cukup besar ya. Dan memang perpajakan itu kita harus benar-benar paham ya. Kita harus ikuti update dari waktu ke waktu. Untuk itulah Bapak Ibu silakan subscribe dan klik loncengnya dan like, beri komentar di video kami supaya Bapak Ibu mendapat informasi gratis pajak dari kami. Jika ingin langsung berkonsultasi ke kami, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan sertakan nomor WA kami. Dan kiranya Bapak Ibu tidak terlalu kaget lah ya, karena memang ini adalah baru ya. Jadi Bapak Ibu bisa berlahan belajar dan simak video kami ini, dan jika ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar dan juga bisa lewat WA ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti terus video kami demi kebaikan perpajakan Anda. Jumpa lagi di video berikutnya.